Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan ini kita akan masuk bab baru yaitu transformasi geometri. Nih, di transformasi geometri ini kita akan mempelajari tentang geometri ya, ada titik, ada garis, ada bangun yang akan dipindah-pindahkan. Kalau misalnya kita kenalnya dengan film Transformer itu kan artinya berubah. Nah, ini juga berarti berubah tapi secara geometri dan kita akan menggambarnya dalam bidang kartesius gitu ya. Nah, transformasi geometri itu ada translasi, ada refleksi, rotasi dan dilatasi. Kalau translasi itu adalah pergeseran. Kalau refleksi itu pencerminan, kalau rotasi itu perputaran, kalau dilatasi itu adalah pembesaran. Jadi bisa pembesaran, bisa pengecilan. Kalaupun pengecilan nanti namanya tetap pembesaran, hanya saja nanti pengalinya itu adalah pecahan gitu ya biasanya. Kurang dari satu. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Nah, pergeseran itu sama seperti asalnya bergerak di posisi ini lalu pindah ke sebelahnya, itu namanya translasi. Jadi jika ada titik X, Y dan ditranslasi oleh A, B, berarti nanti hasilnya tinggal X-nya ditambahin yang A, Y-nya ditambahin yang B. Sederhana banget. Jadi kalau misalnya Ibu punya titik A 2,3 ditranslasi dengan 4,5 berarti nanti hasil bayangannya adalah tinggal 2 ditambah 4 dan 3 ditambah 5. Simpel banget. Jadi kalau misalnya untuk yang A itu adalah tentang pergeseran antara ke kiri dan ke kanan. Jadi ketika A-nya bernilai negatif berarti nanti ngegesernya ke kiri, tapi kalau A-nya bernilai positif ke kanan. Dan kalau misalnya yang B ini adalah pergeseran atas dan bawah. Jadi ketika B-nya bernilai positif berarti ngegesernya ke atas, tapi kalau B-nya negatif bergesernya ke bawah. Sekarang yang kedua adalah refleksi. Refleksi atau pencerminan. Kalau kita bercermin kan sama persis ya, hanya saja ketika kanan tuh pada depan gitu kan ya, jadinya kebalikannya. Nah, refleksi itu ada ke sumbu X. Kalau misalkan direfleksikan terhadap sumbu X yang bawah, jadi kalau misalnya titiknya asalnya di atas, jadi ada di bawah seperti itu ya. Jadi nilai X-nya mah tidak berubah, tapi Y-nya yang asalnya positif jadi negatif, atau mungkin Y-nya yang asalnya negatif jadi positif di sini. Jadi contohnya Ibu gini, punya 2,3 ketika direfleksikan pada sumbu X, jadinya X-nya mah tetap, tapi Y-nya yang asalnya positif jadi negatif gitu ya. Untuk sumbu Y kan yang tegak ya. Jadi nilai titiknya kalau misalnya ada di sini, direfleksikan ke sebelah sini, Y-nya tetap, tapi X-nya berubah, yang asalnya positif jadi negatif. Kalau dari sini ke sana juga asalnya negatif, berubah jadi positif. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada X, Y, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, nanti hasilnya adalah negatif X, Y. Negatif apa itu ya? Nah, jadi oh iya, kalau misalkan Ibu bilangnya titik A di sini ya. Nah, nanti di sini ada A aksen, ini artinya bayangan pertama. Jadi kalau misalnya aksennya curug ya 2, berarti nanti itu adalah bayangan ke-2. Ada Bu? Ada. Nah, sekarang ini dulu. Jadi kalau misalnya kita punya titik A itu 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, nanti jadinya adalah negatif 2,3. Jadi X-nya berubah, yang asalnya positif jadi negatif. Sekarang kalau misalkan refleksinya terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu begini ya. Jadi kalau misalnya adanya di sini nanti bayangannya di sebelahnya seperti ini. Jadi yang kalau tadi kan X. Terus udah gitu jadi Y cerminnya. Sekarang jadi yang miring X Y sama dengan X, maaf. Nah, kalau ini asalnya titiknya X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, nanti hasilnya tinggal dibalik. Yang asalnya X, Y jadi Y, X. Berarti kalau misalnya kita punya titiknya di sini asalnya 2,1, direfleksikannya jadi 1,2 gitu. Nah, kalau misalnya garis Y sama dengan min X, sebaliknya kan kalau Y sama dengan X gini ya.
Kalau misalnya garis Y sama dengan X yang gini. Yang ini Y sama dengan X, yang ini Y sama dengan negatif X gitu ya. Nah kalau ini udah mah dibalik, terus udah gitu jadi negatif lagi, seperti itu. Nah ini untuk garis Y sama dengan negatif X. Sekarang kalau gimana kalau direfleksikannya kepada titik O. Titik O itu titik pusat yang 0,0. Nanti hasilnya itu bakalan berubahnya hanya tinggal dikasih negatif aja. Jadi yang asalnya punya titik 2,3 direfleksikan terhadap titik O, nanti hasilnya jadi negatif 2, negatif 3 kayak gitu. Jadi di titik pusatnya. Nah, inilah titik O. Gitu ya. Sekarang ini teh sumbu Y, ini sumbu. Sekarang kalau misalkan direfleksikannya dengan garis X sama dengan H. Nah, kalau garis X sama dengan H, misalnya gini, ibu punya garisnya di sini nih. Nah, ini adalah garis X sama dengan 2. Jadi ketika ibu punya titik, misalnya ya, di sini, ibu punya titiknya adalah 1,3. Nanti ketika dicerminkan ke sebelah sini, kan jadi ada di sini ya. Jaraknya mah 1 kan. Nah, ini berapa? 3, ini misalnya A ya, yang ini A aksen. Berarti ini jadinya 3,3. Gimana caranya? Sebenarnya mah kan yang gini ya. Satunya dikali 2. Maaf. 2-nya dikali 2. Nih, 2 dikali 2. Setelah itu, nah ini contohnya. 2-nya dikali 2, udah dikali 2, nanti dikurangi 1, jadinya 3,3. Ini contohnya. Jadi ibu punya 2,3, X-nya nih 4 nih, berarti 2 dikali 4, dikurangi 2, 2-nya ini dari sini, 3. Y-nya jadi nggak berubah, karena ininya X sama dengan H. Jadi ini kan nggak berubah kan, asalnya 3, tetap 3 Y-nya. Nah sebaliknya, kalau garisnya Y sama dengan H, berarti nanti X-nya yang tetap, tapi Y-nya yang berubah, gitu ya. Ini simpel banget bab ini tuh, jadi hanya tinggal titik ke titik. Kalau misalnya rumus Bu harus dihafal atau enggak gitu ya. Kalau rumus dihafal boleh, atau misalnya akan hafal dengan sendirinya juga sih sebenarnya kalau misalnya kalian banyak latihan. Tapi asalkan kalian bisa menggambarnya itu udah oke banget. Ya. Untuk yang berikutnya, untuk rotasi dan dilatasi. Rotasi itu perputaran, perputarannya ada 3 dan Ibu hanya mengajarkan perputaran dengan pusat titik O. Nah, untuk perputaran yang pertama, kalau misalkan diputar rotasi sejauh 90 derajat, positif itu berarti asalnya X, Y berubah menjadi negatif Y, X. Jadi kalau misalnya Ibu punya titik A 2,3, ketika dirotasikan 90 positif, jadinya negatif 3,2. Jadi kalau rotasi positif 90 itu ke atas, berarti sama seperti kalian kalau menggunakan busur derajat, 90 positif itu ke atas, kalau 90 negatif itu ke bawah, gitu ya. Nah, jadi kalau rotasi 90 itu, kalau misalnya yang positif kan asalnya di sini, jadi ada di sini. Ya, ini untuk positif 90. Tapi kalau untuk negatif 90 yang asalnya ada di sini jadi di sini. Gitu. Ini untuk yang negatif 90. Kebayang ya, muternya 90 derajat. Jadi kalau Ibu punya A-nya 2,3, diputarnya 90 negatif, berarti yang asalnya 2,3 berubah jadi 3, negatif 2. Gitu ya. Nah, kalau rotasi 180 nggak akan ada positif negatif karena pasti 180 makan segini ya. Kebalikan banget. Jadi yang asalnya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Yang asalnya Ibu punya 2,3 ketika dirotasikan jadi negatif 2, negatif 3. Gitu ya. Nah, yang berikutnya terakhir itu ada dilatasi. Kalau dilatasi juga Ibu hanya mengajarkan dengan titik pusatnya O 0,0, tidak dengan pusat yang selain O. Jadi kalau Ibu punya X, Y dan diperbesar sebesar K dengan pusatnya O, berarti nanti tinggal X-nya dikalikan dengan K dan Y-nya juga tinggal dikalikan dengan K. Kan perbesaran. Jadi kalau misalnya Ibu punya 2,3 dengan pusat O, ininya 4, berarti tinggal 2 kali 4,
3 kali 4 berarti nanti titik bayangannya adalah 8,12. Nah, kalau misalnya Ibu punya 6,12 misalnya, didilatasikan dengan O. Nah, jadi bisa juga pecahan. Kalau pecahan kurang dari 1 seperti ini berarti perbesarannya itu pengecilan berarti ya. Asalnya titiknya A seperti ini, berarti hasilnya bakalan 6 dikali 1/3, 12 kali 1/3. Berarti nanti hasilnya adalah 2,4. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.